Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagian terakhir dari bab objek IPA dan pengamatannya, materi IPA SMP kelas 7 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian besaran pokok. 2. Menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. 3. Menjelaskan pengertian besaran turunan. 4. Menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. 5. Melakukan konversi besaran turunan. Masih ingatkah kamu apakah itu pengukuran, besaran, dan satuan? Ya, pengukuran adalah proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, seperti panjang, lebar, massa, waktu, kecepatan, percepatan, intensitas cahaya, berat, gaya, daya, kuat arus listrik, jumlah zat, suhu, dan tinggi badan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Kita masuki materi pokok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. A. Besaran pokok. Pada pelajaran sebelumnya diketahui bahwa pengukuran perlu menggunakan satuan baku, yaitu satuan yang disepakati bersama. Besaran yang satuannya didefinisikan disebut besaran pokok. Jadi, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Contoh besaran pokok yaitu panjang, massa, dan waktu. Dalam sistem internasional atau SI, ada 7 besaran pokok yaitu sebagai berikut. Besaran panjang memiliki satuan meter, massa satuan kilogram, waktu satuan sekon, kuat arus listrik satuan ampere, suhu satuan Kelvin, jumlah zat satuan mol, intensitas cahaya satuan kandela. Satuan standar besaran pokok. 1 meter standar. 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam selang waktu 1/299.792.458 sekon. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang yaitu A. Penggaris atau mistar. Alat ini digunakan untuk mengukur suatu benda yang tidak kecil, tapi tidak besar juga. Skala terkecil pada sebuah penggaris atau mistar adalah 0,1 cm atau 1,00 mm. B. Jangka sorong. Jangka sorong adalah sebuah alat ukur yang berbentuk seperti kunci Inggris. Alat ini digunakan untuk mengukur diameter sebuah pipa, baik bagian dalam ataupun bagian luarnya. Jangka sorong memiliki 2 jenis skala, yaitu skala utama dan skala nonius yang dapat digeser-geser. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. C. Mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan untuk pengukuran panjang suatu benda yang kecil, seperti mengukur panjang atau ketebalan plat-plat aluminium yang tipis, ketebalan kertas, ketebalan kawat, dan lain-lain. Karena alat ukur ini diperuntukkan dalam mengukur sesuatu yang sangat kecil atau tipis, maka skala yang paling kecil dari alat pengukuran ini adalah 0,001 cm atau sama dengan 0,01 mm. 2. Kilogram standar. 1 kilogram adalah massa silinder campuran platina iridium yang disimpan di kota Sèvres dekat Paris, Prancis. Massa standar 1 kilogram dipilih sedemikian rupa sehingga sama dengan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius.
Alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa yaitu neraca dua lengan, neraca Ohaus, neraca analitis, dan timbangan. 3. Sekon standar. Satuan waktu standar ditetapkan berdasarkan jam atom cesium. 1 sekon didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu yaitu arloji, stopwatch digital, stopwatch analog, jam matahari, jam pasir. B. Besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari satu atau lebih bebesaran pokok, seperti luas, volume, konsentrasi, dan laju. Berikut contoh-contoh besaran turunan. Besaran luas memiliki satuan meter persegi, volume satuannya meter kubik, kecepatan satuannya meter per sekon, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, konsentrasi satuannya molaritas. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Jika dijabarkan sebagai berikut. Luas diturunkan dari besaran pokok panjang kali panjang, yaitu panjang kali lebar. Volume diturunkan dari besaran pokok panjang, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Percepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, yaitu kecepatan dibagi waktu. Adapun konsentrasi diturunkan dari besaran pokok mol dan panjang, yaitu sama dengan mol dibagi volume. Tidak hanya dalam bidang fisika, besaran turunan dapat ditemukan pada masalah kimia, seperti konsentrasi gula. Begitu pula dengan masalah biologi, seperti laju pertumbuhan tanaman, laju respirasi, dan lain-lain. Contoh soal. Kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung dengan perhitungan sebagai berikut. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu, yaitu 60 dikurang 20 cm dibagi 10 hari, sama dengan 4 cm per hari. Jadi, laju pertumbuhan tanaman jagung adalah 4 cm per hari. C. Konversi satuan besaran turunan. Contoh soal. Andi melaju sepeda motornya dengan kelajuan 45 km per jam. Rubahlah dalam satuan meter per sekon. Jawab. 45 km per jam kita rubah menjadi meter per sekon untuk satuannya, di mana 45 km per jam sama dengan 45 km dibagi 1 jam, sama dengan 45.000 meter dibagi 3.600 sekon, sama dengan 12,5 meter per sekon. Jadi, laju sepeda motor Andi adalah 45 km per jam sama dengan 12,5 meter per sekon. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.